Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Saya dari Program Studi Pendidikan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Cisco Packet Tracer adalah sebuah software simulator tools jaringan Cisco yang sering digunakan untuk latihan dan pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya, dan software ini dibuat langsung oleh Cisco System, disediakan secara gratis untuk siswa dan juga network administrator. Kelebihan dan kekurangan Cisco Packet Tracer adalah tentunya semua software memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari Cisco Packet Tracer adalah: kelebihan Cisco Packet Tracer yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik karena media yang digunakan akan berubah ikon-ikon visual. Yang kedua, tidak perlu menggunakan biaya besar dalam kegiatan pembelajaran pembuatan jaringan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kreativitas seorang dalam mengelola jaringan Cisco pembelajaran dilakukan sendiri. Kekurangan dari Cisco Packet Tracer adalah: yang pertama, media yang ditampilkan ada kalanya susah dipahami oleh siswa, perlu penyesuaian. Yang kedua, permasalahan yang diajukan ada kalanya tidak sesuai dengan daya nalar siswa. Yang ketiga, media yang ditampilkan memiliki komponen-komponen fisik yang terbatas. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Topologi mesh memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk setiap jaringan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, ada baiknya jika Anda mengetahui kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu sebelum memastikan menggunakan jaringan tersebut. Kelebihan topologi mesh yang pertama, mendeteksi kesalahan. Kesalahan pertama yang bisa ditemukan pada topologi berikut ini yaitu topologi ini mampu melakukan mendeteksi pada gangguan dalam waktu yang lebih cepat dan tepat. Yang kedua, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Untuk keamanan pada data jaringan, dapat disaring menggunakan jaringan mesh topologi ini. Yang ketiga, tidak berpengaruh pada komputer lain. Keunggulan yang ditawarkan oleh topologi ini yaitu apabila salah satu dari komputer mengalami permasalahan dari segi jaringan. Kekurangan topologi mesh yang pertama, proses instalasi rumit. Di balik dari proses instalasi yang tergolong rumit, wajar saja jika masih banyak orang yang kurang tertarik untuk menggunakan topologi jenis ini. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Biaya yang dikeluarkan oleh mesh topologi cenderung lebih banyak karena mengingat bahwa jumlah kabel yang digunakan pun juga cenderung lebih banyak. Yang ketiga, tidak menggunakan dalam sehari-hari. Meskipun sudah mengeluarkan biaya yang tidak murah, namun sayangnya topologi ini tidak dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para penggunanya. Cara membuat topologi mesh menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah awal adalah buka aplikasi Packet Tracer Anda. Langkah selanjutnya akan ada lambar kosong seperti bawah ini. Langkah selanjutnya setelah itu, pilih switch dan PC lalu sedemikian rupa agar terlihat rapi dan mempermudah kita dalam mengerjakannya. Langkah selanjutnya adalah pemberian kabel, pilih connecting dan pilih automatic cause connecting type. Langkah selanjutnya lalu beri kabel pada switch dan komputer menggunakan kabel yang sama sehingga akan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya untuk pemberian IP pada komputer, silakan ikuti langkah-langkah berikut. Silakan klik komputer mana yang akan
diberi IP pertama kali, maka akan muncul sebuah kotak dialog seperti di bawah ini. Pilih desktop, lalu IP configuration. Langkah selanjutnya, setelah itu setting IP dengan cara membuka IP configuration. Nah, saya menggunakan IP saya 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.5 menurut komputer. Setelah itu, kita cek proses transmisi data menurut topologi mesh berhasil atau tidaknya. Klik gambar amplop di bagian toolbar sebelah jendela. Ada tulisannya Add Simple PDU dan simbolnya P. Dan ditempatkan di PC klien awal yang mau mengirim data ke PC klien tujuan. Di sini saya fungsikan PC 1 mengirim data ke PC 4. Setelah itu, simulation mode itu kita bisa klik Shift plus S dan pilih auto capture atau play. Maka proses mengirim data akan berjalan. Dari PC 1, data berjalan menuju switch 0, lalu menuju switch 1, switch 3 sampai di PC 4. Dari PC 4 memberikan kembali ke PC 1 bahwa data terkirim. Data mencoba untuk berjalan ke semua PC dan semua switch namun ditolak. Selain PC 1 dan 4 dan switch 0, switch 1 dan 3. Karena prinsipnya topologi mesh data langsung terkirim melalui switch terhubung ke PC 1 dan PC 4.